Bismillah. Ini kok jadi gelap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi amallah salatan wa salaman daimaini bidawami billah. Yang sama-sama kita hormati sahabat majelis dan keluarganya, Ustaz Nasrul beserta keluarganya, kita doakan mudah-mudahan sehat afiat, yang hilang diganti dengan yang baru, yang paham aja, yang nggak paham nggak apa-apa. Doakan ini Ustaz Nasrul barusan bitnya hilang ya, mudah-mudahan Allah ganti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama, kita malam ini kedatangan salah satu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Fihir Al-Attas. Mudah-mudahan kedatangan beliau di tempat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tetamu, para hadirin, ya mudah-mudahan ya kehadiran kita malam hari ini mendapatkan pandangan Allah dan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini semoga dosa kita Allah ampuni, derajat kita diangkat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari pembahasan khamsamiyah sunnah fi madhab Imam Syafi'iyah ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid darain. Qala radhiyallahu ta'ala ankum rabbi zidni ilman warzuqni rahman ya arhamar rahimin. Melanjutkan di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bro, saya ulangi lagi, pentingnya kita memperhatikan karena gini ya, kaidahnya cintanya Allah itu akan kita dapatkan kalau kita cinta sama Nabi. Kemudian ketaatan kita sama Allah itu berlaku kalau kita mentaati Nabi. Maka Nabi telah mengajarkan segala bentuk amaliyah kepada kita, baik urusan wajib ataupun sunnah. Ini kaitannya besar. Kita nggak hanya sebatas wajib aja, sunnah juga dikerjakan. Karena cintanya Allah, kasih sayangnya itu tercurah bagi mereka yang punya perhatian besar pada sunnah Nabi SAW ya. Inna miftah sa'adah ittiba'uni wal iqtida'. Kunci kebahagiaan ngikut Nabi serta meneladani Nabi. Paham? Bahkan dikatakan tuh, orang kalau sudah mendapatkan cintanya Allah akan mendapatkan 3 hal. Ya, akan mendapatkan maafnya Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, serta dicurahkan anugerah yang banyak dari Allah. Lantas bagaimana bisa mendapatkan cintanya Allah? Ikutin Nabi. Maka malam hari ini pelajaran kita bukan pelajaran sepele, pelajaran yang agung, yang mulia, sebab mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih paham kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya sunnah dalam sholat ayyakula du'a'u sabiqu ba'da rakatay zuhri qabliyah. Nah, jadi termasuk sunnah tuh ya apa? Setelah kita mengerjakan sholat sunnah qabliyah dianjurkan doa. Qabliyah apa nih? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, Aisyah. Nah, kalau bisa sebelum masuk kepada perbuatan ataupun pekerjaan wajibnya usahakan doa. Ya, kalau antum sholat di masjid atau para ibu-ibu sholat di rumah, itu kan qabliyah kan setelah azan tuh. Nah, besar kemungkinan doa yang kita munajatkan itu ijabah Allah Ta'ala. Karena saat berijabah diantaranya doa
di antara azan sama iqamah. Ijabah tuh. Doa yang banyak kalau bisa. Ba'da qabliyah. Jelas? Itu sunnah tuh. Kemudian ayazida ba'dahu aidan, kemudian menambah setelahnya ini ada tambahan doa. Habis doa yang kita mau ada tambahannya. Nah, kebetulan sini nggak lengkap nih. Ya, kalau nggak salah ada di mana tuh di Khulasatul Nabawiyah ada di situ. Ya, namun sih nggak ditulis, cuman singkat aja. Intinya apa? Ba'da qabliyah, usahakan doa apa saja, ya, doa yang kita harapkan sama Allah. Yang berikutnya sunnahnya adalah ayatiya bidu'ain sabiqain ba'da sanatil asr, ya. Kemudian mendatangkan dua doa yang diawali setelah sunnah asar. Nah, kan gini Bu, salat sunnah qabliyah asar disebut salat ghairu muakkad. Walaupun ghairu muakkad sangat dianjurkan. Kalau muakkadnya sangat dianjurkan, ini ghairu muakkad 4 rakaat. Bagusnya dua rakaat kerjain doa sama Allah. Kerja lagi 2 rakaat doa sama Allah. Itu juga sunnah Nabi SAW. Ingat, tapi ini ghairu muakkad 4 rakaat sebelum asar. Jelas? Tapi kerjain. Nah, sunnahnya di sini katakan ya ayatiya bidu'ain sabiqain pada sunnah asar. Dia mengerjakan 2 doa yang diawali dengan setelah sunnah asar 4 rakaat. Ya, 2 salam, 2 salam. Habis salam yang pertama doa. Habis salam kedua juga doa. Jelas ya? Paham gak nih? Ya? Enggak. Sebelum asar ada sunnah ghairu muakkad. Jumlahnya berapa? 4 rakaat. Bagusnya dikerjakan 2. Boleh 4 sekali 4 rakaat 1 salam. Bagusnya 2. Kenapa di sini ada sunnahnya? Doa 2 kali. Maksudnya apa? 2 rakaat selesai salam doa. Sholat 2 rakaat salam doa. Benar ya? Nyambung? Jelas ya? Ini juga sunnah. Apa hukumnya Nah, kemarin telah saya singgung kalau pengen doa kita diijabah, ada 5 atau 4 syarat. Apa yang pertama? Yang dimakan mesti halal. Yang kedua apa? Doanya daim. Doanya begitu-gitu aja. Ba'da subuh doanya sama. Zuhur, asar, apa yang kita mau? Itu kalau bisa lagi diulang-ulang. Rutin kalau bisa. Jangan dipindah-pindah doa. Pertama minta motor, kedua minta mobil, ketiga minta bini, keempat bingung. Kalau minta bini terus yang diminta. Minta istri sama aja. Ya, apa? Minta motor aja minta, gitu ya. Sampai kumpul tuh motor. Minta bini pulang. Jelas ya? Nah, kemudian syarat doanya supaya dijabah, melangitnya cepat apa? Perhatiin orang soleh yang susah. Ada orang soleh yang kita kenal, rajin ibadah, rajin wirid, ibadah, ngaji, teman, perhatiin tuh. Ya, tanpa mesti kita titip doa, perhatiin aja. Apa kebutuhan dia? Kasih tuh. Dia ngerokok, beli rokok. Butuh beras, kasih beras. Ya, datang si orang soleh, datangin, kasih hadiah. Entah seminggu sekali, sebulan sekali, itu mujarabah. Yang ketiga, supaya doa kita melangit cepat, apa? Perhatiin keluarga kita yang susah. Mak kita susah, kakak adik kita susah, perhatiin itu. Yang ke apa? Yang keempat ya, fugoro wal masakin, perhatiin. Orang-orang susah di sekitar kita dan kita tahu, perhatiin. Nah, ini kalau kita kerjain 4 hal tersebut, melangit kita punya doa. Seperti kilat yang menyambar. Bahkan juga termasuk kalau kita rutin kerjain begituan, nggak ada yang berani zalimin kita. Siapa-siapa yang berani zalimin orang yang ngerjakan 4 itu, 5 itu sial dia ini. Ya sial. Kenapa Allah sangat dekat sama orang seperti itu? Dia makanannya halal, doanya mana juga udah sandar, berharap terus sama Allah Ta'ala. Kemudian perhatian orang soleh, orang susah, dari pihak keluarga ini sama orang susah dari sekitarnya. Perhatian, insya Allah doa kita seperti kilat yang menyambar. Apa yang kita minta diijabah insya Allah.
Apalagi yang kita minta di waktu-waktu yang sunnah. Ya, yang diajarkan Nabi SAW tadi ya. 2 rakaat salam, minta 2 rakaat salam. Kapan itu? Di sholat sunnah ghairu ma'kad sebelum asar. Paham? Alla yakuma ila ba'da furqi min iqamah, dan tidak berdiri setelah selesai iqamah. Nah ini bagi bapak-bapak sekalian nih, sunnahnya kapan berdiri untuk sholat berjamaah? Setelah iqamah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru diri. Mendekati imam itu sunnah tuh. Jangan pas deh, nggak dosa sih, nggak salah. Tapi sunnahnya selesai iqamah baru tegak berdiri mendatangi barisan berjamaah. Jelas? Ya. Kemudian ada yang tidak naflan hal agar beriqamah, dan juga tidak dianjurkan mengerjakan sunnah mendekati waktu iqamah. Tidak dianjurkan tuh. Kalau memang kan sebagai masjid ada ada waktu timer kan. Kalau memang tinggal 1 menit lagi, jangan pakai sunnah qobliyah ataupun tahiyatul masjid, jangan. Nah, maka kata ulama gini, gimana caranya bagi kita yang masbuk, ada yang datangnya waktunya mepet. Nah, ada sunnahnya, boleh digabung antara sunnah sholat yang ada waktunya sama yang tidak ada waktunya. Bagaimana maksudnya? Kalau kalian datangnya masbuk, nggak sempat tahiyatul ataupun sholat qabliyah, langsung berjamaah, niat sholat wajib berikut dengan sunnah tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena boleh menggabungkan wajib sama sunnah yang tidak ada waktu. Nah, tahiyatul masjid nggak ada waktunya, betul? Maka diperbolehkan berjamaah sama imam berikut menghadirkan menjamaah dengan sunnah tahiyatul masjid, diperbolehkan. Maka dapat tuh pahala sunnah tahiyatul masjid bareng-bareng sholat masbuknya gitu. Jelas? Usolli fardhu zuhri jama'atan majmu'an sunat tahiyatul masjid. Begitu niatnya. Paham? Lagi. Usolli fardhu zuhri jama'atan majmu'an sunat tahiyatul masjid. Dapat pahala sunahnya. Kalau memang statusnya mepet waktunya. Tapi kalau memang waktunya luas, babat semuanya nih sampai tahiyatul masjid. Diri lagi sholat qabliyah gitu. Itu lebih wajib, ini misal pahalanya. Ya, kalau memang luas waktu. Jelas? Ya. Tadi ya, tidak dianjurkan mengedepankan tahiyatul masjid atau qabliyah mendekati qurba iqamah, mendekati iqamah, ya. Tapi kalau masih panjang iqamahnya, maka disunahkan kerjakan semua sunnah di dalam masjid. Yang berikutnya adalah ana yuharriman imamu idza ba'da taswiyati suhuf. Ya. Sunnah berikutnya adalah si imam tidaklah dia mengerjakan ihram bertakbir sebelum setelah taswiyati suhuf, setelah dia menyerukan kepada jemaah untuk meluruskan saf. Ya. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyati sabi bi tamam shalah. Itu bagi si imam, ya. Disunahkan dia menyuruh kepada si jamaah untuk meluruskan safnya. Nah, sebelum itu nggak boleh tuh, dia langsung ihram aja. Ya, artinya dia mensunahkan itu. Ada sunahnya di situ, ngajak jamaah untuk meluruskan safnya. Jelas? Ya. Ayo betul. Sawu sufufakum. Fa inna taswita suf min tamami shalah. Ya. Ulang. Sawu sufufakum fa inna taswita saf min tamami shalah. Cepat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamami shalah. Catat. Sawu sufufakum. Oh, Anda ke sarawan nih, Bu. Ujung pangkal lidah, ujung lidah nih. Semalam banyak makan manis, jadinya sarawan bagi-baginya nih. Bukan sawu subuh. Sawu sin, waw, syiddah, kasih garis. Sawu sufufakum. Sawu sufufakum.
fa inna taswiyata boleh. Fa inna taswihu sofi minal salat. Saus sufukakum fa inna taswiyata sofi min tamamis salat. Kirim di grup aja saja. Ya, boleh. Nah, jadi sebelum ibu-ibu nih mimpin jamaah sholat, sunahnya begitu. Suhu bakum, fa'in tasbih tasbih, minta memang sholat. Itu sunahnya tuh ya. Sudah? Al-amru bi tasfiyati sufu min qabli imam akad. Nah, sangat dianjurkan betul bagi si imam jangan dia langsung mengerjakan salat sebelum safnya rapi. Sebelum safnya rapi. Karena rahmatnya Allah Ta'ala itu kan gini, jatuh kepada si imam, lari ke sebelah kanan, kiri ke semuanya. Kalau safnya cakep, betul masih ngacak begini, ada masih jalan, masih belum rapi, rahmatnya belum turun. Jadi safnya rapi itu rahmat turun nanti insyaallah. Hanya sangat akad, sangat dianjurkan sekali. Ya al-amru bi taswiyati sufuh wa min qabli imami akadun. Akad, ya, sangat dianjurkan. Sadul faraj juga mengisi memuat sesuatu yang kosong bagian saf tersebut. Ya. Maka ukuran safnya itu dikatakan sunnah, yang dirapatkan adalah pundak. Pundak yang dirapatkan. Jadi kalau bisa nih yang masih berjarak, kalau bisa ditemukan di antara pundak para jamaah. Nah, jadi di satu fardi ditempelkan di yang kosong-kosong itu. Ya. Ayakuna baina kulli safain salasat azraq. Kemudian di antara setiap saf itu 3 zirah panjangnya. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga panjangnya 3 zirah. Dalam Hanafiyah 1 zirah itu hitungannya 46. Adapun kita 48. Syafi'iyah, ya. Nah, 48 cm kali 3. Saf pertama sama kedua itu jaraknya 3 azraq, 3 zirah, 3 hasta. 1 hasta 48 cm kali 3. Hitung aja. Iya, sudah cukup lah ya di masjid, enggak usah pakai dihitung lagi. Cukup lah itu. Bisa setengah meter. Wah, Kejauhan. artinya kurang lebih itu ya. Kurang lebih. Ya, ini kan 3 zirah nih. Kemudian apa lagi? Yusanu tari yamin imam, disunahkan memperhatikan bagian kanan imam. Karena gini, ya, sebagian dari kita yang nggak paham, dia kadang-kadang masbuk nih, dia mutakhir datangnya nih. Kadang-kadang dia melihat sebelah kanan lebih pendek, kiri lebih panjang, masih aja diisi bagian padahal enggak. Sunahnya kanan dulu. Kanan ini dirapi. Kalau sudah seimbang kanan kiri maka kanan gitu ya. Kemudian baru kiri lagi. Seimbang ke kanan lagi. Ya, baru isi kiri lagi begitu, ya. Jangan senjang, kanannya pendek, kirinya panjang gitu. Kenapa? Karena kurang diperhatikan. Jadi sunahnya itu mengedepankan kanan. Datang dia nih, belakang, oh ya kanan lebih pendek ke kanan. Ya jelas sih. Kemudian apa lagi sunahnya? Wal hadar wahidah ma imami wa kafa an yamini. Jika hadir seseorang bersama imam, maka dia berhenti di bagian kanannya. Nah gini, kasusnya kalau dia sholat bareng nih berdua. Ini berlaku baik perempuan sama laki-laki. Sama itu. Kebetulan sholatnya berdua nih, ya, jamaahnya berdua. Karena jamaah paling sedikit tuh berdua. Nah, sunahnya kalau memang posisinya berdua nih, imam sama jamaah, maka si makmum posisinya di belakang ini nih. Ukurannya si makmum, tumitnya imam. Tuh. Ya, karena ada sebagian orang begini nih, makruh hukumnya kalau seandainya bisa jadi makmumnya lebih dulu, lebih maju ketimbang si imam gitu ya. Maka sunahnya makmum sejajaran tumitnya imam tuh. Udah aman nih. Kalau posisinya berdua tuh, imam sama makmum, contoh gini. Nah, itu ya.
Pokoknya belum kayaknya lagi. Masih lanjut aja. Ya. Kemudian wa in kana man imamnya akhar arham an yasari. Nah, kalau seandainya datang lagi yang lain, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Gitu ya. Ya. Posisinya anak berdua nih tadi dua ya. Datang Pak Ustaz masuk. Nah, posisinya umumnya orang manggil di belakang, betul? Gini. Itu enggak sunnah. Sunnahnya yang betul, maka si yang kiri sebelah kiri itu. Seukuran sama. Ya. Gitu ya. Maka kemudian setelah terisi kiri kanannya, maka anak sama Ustaz Nasrul mundur belakang. Begitu. Emang begitu sunnahnya. Ya. Berarti jangan maju lagi. Ya. Apa? Cantik. Ya, supaya akhar nih ba'da dalika, kemudian yang kedua itu dia mundur ke belakang ya. Udah di depan tadi ingkana ma'imam akhar ahram ma'an yasari. Ya udah, dia ihram tuh. Udah ihram selesai seluruh. Nah, maka mundur. Kapan mundurnya? Setelah sunnah sore ihram, contoh ya. Allahu akbar dah. Tenang. Dia ihram. Mundur saya itu. Ini kalau paham, kalau ngaji, tapi kebanyakan merapet dong. Ya kan gini nih. Ya otomatis dia merapet dia. Ya. Ini tadi memang di masyarakat banyak yang nggak paham. Seringnya apa? Seringnya ditepuk. Nggak salah juga sih, cuma kurang afdol. Afdolnya kayak yang tadi. Ya. Supaya takhar ni ba'da zalika. Kemudian keduanya mundur setelah itu, setelah di ihram. Ya ayakuna ta'akharu ba'da ihram. Ini tadi ya. Kapan mundurnya? Setelah Ustaz Nasrul ihram. Setelah di ihram baru mundur. Jangan baru datang langsung mundur. Ihramnya belum kan gitu. Maka enggak. Kapan mundurnya? Setelah Ustaz Nasrul ihram dia. Ayakuna ta'khur fi qiyam. Ini tidak sama tuh. Boleh mundurnya itu ketika qiyamnya. Pas qiyam tadi. Jangan pas ruku. Iya, pas ruku gitu. Iya, enggak ya. Pas qiyamnya. Ya. Kan si imam baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia mundur belakang. Ya. Kompak, kayak naik kendaraan. Bareng kompak gitu ya. Tapi kalau memang paham. Berarti kan kalau yang ketiga nih masbuk, dia lagi duduk, kita mundur diri dulu kan masuknya. Iya. Enggak. Bisa. Oh, tetap ikut. Kan di sini nih. Ayat kuna ta'khur fi qiyam, ya tidak lalu ruku boleh. Ngikutin aja enggak boleh. Nanti ketika sudah qiyam, mundur belakang. Ya. Jadi jangan pas lagi ruku, masuk ruku, mundur ruku. Ya enggak, ya. Paham nih? Paham ya? Berdirinya bukan itidal dulu berarti kan? Kan itidal dulu. Iya, nanti pas itu rakaat berikutnya. Kan akhir pas qiyam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kita 3 materi Bu. Sunnah, adab sama hadits yang relevan. Nah, sebelum kita masuk, ada yang bertanyakan?